ngerasa stuck, ngerasa kamu bisa lebih tapi kamu nggak tahu mulai dari mana? Tenang, di sini kita bakal sama-sama tumbuh bareng, bahas soal kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari, dan cara-cara supaya kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Nama aku Rizka dan channel ini dibuat untuk jadi refleksi aku sendiri sebagai perjalanan menjadi Rizka yang lebih baik. Dan kalau kalian tertarik dengerin diskusi-diskusi dan juga bahas hal-hal penting, isu-isu tentang pengembangan diri, kalian boleh follow dan like dan subscribe channel ini. Dan aku gak bisa janji kalau aku bakal post setiap minggu karena I'm full time corporate girlies dan aku sekarang a full time 3D artist di one of Korean company, so I'm just gonna keep posting whenever I have topic that I want to share with you all. So stay tuned. Today I'm gonna talk about kind of friendship that you need in life. Kadang kalian pernah gak sih mikir kayak temen kayak apa sih yang sebenarnya kita butuhin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Karena aku merefleksikan sendiri pertemananku dengan beberapa orang yang aku merasa pada akhirnya bahwa aku nggak bisa lama temenan sama mereka, bukan karena mereka adalah orang yang jahat atau bukan karena mereka adalah orang yang gak baik, tapi simply because we don't share the same value. Dan menurut aku karena emang udah habis masanya aja. Kayak menurut aku dalam hidup, relationship apapun tuh pasti ada seasonnya masing-masing, ada masanya masing-masing. Just like kita bisa end up hubungan kita sama kekasih kita atau pacar kita juga bisa end up hubungan kita sama teman kita. Simply karena mungkin udah nggak relate lagi bahasannya, simply karena mungkin udah beda value-nya, simply karena mungkin banyak hal lain yang emang bikin akhirnya jalannya udah beda aja. Bukan karena berantem, bukan karena apa, but simply because life goes on dan semua orang akan jadi versi terbaik masing-masing. Dan pertanyaannya adalah apakah bisa ada teman yang menemani setiap season hidup kita yang kayak gitu. Dan menurut aku ada banyak macam temen sih yang kita butuhin dalam hidup ini supaya kita bisa terus grow, lebih maju, dan lebih maju lagi. Teman yang pertama adalah teman yang pasti ya, yang selalu basic diomongin sama semua orang. Teman yang bisa nemenin kamu ketika kamu susah. Bukan buat ngemis-ngemis minta ditemenin waktu kita susah, tapi lebih ke temen yang bisa menerima keadaan kamu waktu kamu susah. Jadi dia nggak cuma datang waktu kamu senang, terus waktu kamu susah atau kamu butuh tuh dia ninggalin kamu. Those kind of friendship is toxic. Kalau misalnya dia cuma ada di season pas kamu senang dia deketin kamu, pas kamu lagi banyak duit dia deketin kamu, tapi waktu kamu butuh duit atau mungkin kamu lagi ada kekurangan atau mungkin kamu ada kesusahan dia ninggalin kamu dan nggak berteman lagi sama kamu, mungkin kamu harus consider apakah dia adalah teman yang baik, yang worth it buat ada ketika kamu nanti seneng lagi gitu. Terus teman yang kedua yang menurut aku wajib banget adalah teman yang gak selalu mengiyakan semua omongan kita. Teman yang tidak selalu memvalidasi perasaan kita. Enak sih punya teman yang bisa memvalidasi perasaan kita terus, tapi kalau perasaan kita selalu divalidasi, kita tuh gak akan berkembang. Kayak kadang dalam hidup tuh kita butuh untuk ditampar, butuh untuk digampar, butuh untuk ada orang yang kasih tahu kita bahwa hey ayo jangan lemah, kamu harus berdiri, kamu harus bangkit. Kayak kalau teman kita tuh selalu mengiyakan, misal kamu ada mental disorder atau mungkin kamu ada issue, terus kamu mungkin lagi ada masalah di kerjaan, terus kayak kamu mungkin habis marah-marah ke siapa gitu, terus temanmu ini bilang oh iya emang bos kamu nyebelin, oh iya emang teman kerja kamu tuh nggak bener, kayak padahal dia sendiri tuh nggak tahu dari kedua POV kan. Kalau teman kamu tuh selalu memvalidasi perasaan kamu tanpa memberikan kamu arahan ketika kamu melakukan hal yang salah, itu menurut aku juga bukan teman yang baik. Kayak kalau teman yang baik mereka nggak akan pernah tega biarin kamu kecemplung di sesuatu yang udah jelas-jelas salah gitu. Kalau dia teman yang baik dia nggak akan biarin kamu tuh jatuh. Kalau dia teman yang baik dia nggak akan biarin kamu tuh turun level. Karena teman yang baik pasti akan support kamu buat jadi lebih baik lagi, dan jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan sebagai teman juga kita harusnya nggak terlalu offended kalau misalnya teman kita negur gitu. Aku justru senang kalau misalnya ada teman aku tuh yang kasih tahu aku, kamu harusnya jangan kayak gini loh, kamu harusnya jangan terlalu gampang marah, jangan terlalu egonya meledak-ledak gitu. Those kind of comments itu sangat-sangat membangun aku. Bahkan komentar teman-teman dekat aku yang suka bilang kayak, Riz kamu tuh
kegendutan loh sekarang, kamu harusnya diet, bukan biar kamu cantik doang, tapi biar kamu tuh lebih sehat, lebih ini, dan all the reason was logical. Jadi aku memilih untuk mendengarkan mereka karena apa yang mereka omong itu buat kebaikan aku sendiri. Itu adalah tipe teman yang ketiga. Terus yang paling sulit adalah temen yang bisa ikut ketika kamu senang. Nyari temen yang ada buat kamu ketika kamu susah itu mungkin susah, tapi lebih susah lagi cari orang yang tulus temenan sama kamu ketika kamu senang. Kayak mungkin buat sebagian orang loh, kalau kamu lagi baik, kalau kamu lagi kondisinya di atas, kan pasti semua orang mau jadi temenmu. Bener, semua orang akan datang ke kamu, semua orang akan jadi temenmu, semua orang akan baik sama kamu, because they want something from you. Karena mereka merasa you have something that they don't have, or they think you can help them, atau simply because they just want to have fun with you. Dan menurut aku those kind of reason is not illegal, kayak nggak salah juga kalau misalnya tujuannya kayak gitu. Tapi yang sulit adalah cari temen yang ketika kamu sukses, ketika kamu ada di atas, dia tuh nggak merasa iri sama kamu, dia nggak merasa kamu saingannya, dan dia bisa ikut senang, clapping for you, cheer up for you, like dia ikut senang sama pencapaian kamu. Karena di usia aku yang sekarang ya, kayak melewati berbagai pertemanan tuh aku merasa ternyata ada beberapa temen yang she's really kind ketika aku di bawah, he's really kind and tender ketika aku ada di bawah. Tapi ternyata mereka bukan tipe orang yang akan seneng kalau aku ada di atas. Bukan karena mereka jahat atau gimana, cause they don't want to see my win, atau mereka nggak suka lihat aku ada di atas mereka, atau mereka sebenarnya nggak suka kalau aku ada setara sama mereka. Karena mereka, yang bikin mereka seneng adalah ketika aku di bawah itu aku ada di bawahnya mereka, and that conditions yang aku ada di bawah mereka tuh ngasih makan ego mereka bahwa mereka lebih berguna, lebih useful, lebih sukses daripada aku gitu. Terus atau emang dia cuma jadiin kamu saingan. But I find out there is one indications adalah dari cara, setiap orang sih beda-beda, tapi menurut aku kalau teman kamu tuh nggak pernah merasa senang sama pencapaianmu, terus dia compare pencapaianmu dan pencapaian dia ketika kamu lagi cerita, terus terus dia ngomongin kamu di belakang soal pencapaianmu dan lain-lain, kayak menurut aku that's not a good friendship. Karena menurut aku kalau misalnya teman kamu itu merasa kamu adalah saingannya, at the end of the day relationship kalian tuh akan jadi kompetisi. Padahal kan hidup ini tuh bukan cuman kompetisi antara dia dan kamu atau aku dan temanku gitu. Karena kalau kamu ya teman yang anggap kamu saingan, itu tuh apapun yang kamu lakuin akan dianggap sebagai saingan dia. Apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu capai, dia akan anggap itu sebagai ajang kamu gengsi atau sombong ke dia. And it's very difficult to spot those kind of person, and it did takes time, but trust me, trust your inner God. Kayak selalu percaya sama intuisi kamu sendiri, kayak your intuisi telling you everything. Kalau misal dalam hati kamu tuh kamu ngerasa kok kayak temenku agak red flag gitu, that's maybe God sign buat kamu. Karena menurut aku ya, kita kan selalu nggak pernah tahu ya apa yang orang lain lakuin di belakang kita. We never know what they did behind us. But somehow, when you believe in God, when you believe in yourself, like the universe will always tell you the truth. Walaupun maybe it takes time, like 1 month, 3 months, 1 year, 2 year, but it will always, the universe will always show you when and why you shouldn't be a friends with someone. Dan yang terakhir menurut aku adalah temen yang bisa ada di setiap season. Kayak emang sih cari temen yang nemenin di bawah itu kan tadi aku bilang susah, karena gak semua orang bakalan mau nemenin kamu waktu kamu ada di bawah. Tapi temen yang kamu ada di atas itu juga susah, karena belum tentu mereka senang sama kamu. Dan yang top tier susahmu. Sorry. And last but not least, kamu harus berteman sama diri kamu sendiri. Kayak, I know it sounds so silly. Kayak, gimana cara kamu teman sama diri kamu sendiri? But, you guys know, kalau misalnya kamu nggak berteman sama dirimu sendiri, kamu nggak berdamai sama dirimu sendiri, and there is no peace in your heart, kamu nggak bakalan tahu what kind of friends you actually need in this stage of life.
Karena kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu bahkan nggak mengenali diri kamu sendiri, kamu nggak tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau, you don't have the boundaries, kamu nggak punya batasan yang cukup, kamu akan selalu membiarkan orang lain tuh melakukan sesuatu yang nggak kamu suka, karena kamu sendiri nggak tahu what you like and what you don't like in friendship. Dan menurut aku, teman yang baik dia akan menghargai boundaries kamu, but you still have a good relationship. Like, aku punya banyak temen yang kita tuh sama-sama kayak punya boundaries masing-masing. We have time kayak once a week sometimes, one a month sometimes, buat talk about everything, but we never judge. Even if we have to judge our friends, we judge in front of their face. Like, misalnya mereka nggak setuju karena misalnya aku habis cerita, aku ngerengek-ngerengek ke pacarku kayak gini, tantrum bla 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 bla. And they definitely know that my boyfriend was the patient one, then at that time I was the one who did wrong. Mereka tuh akan kayak kasih tau aku di depan aku, bukan di belakang aku. But the bad friends will always cheer you up, say that you are right, like for real. They will say like, oh, you're so queen, you're so pretty, but they talk back behind you. But they stab you at your back. Mereka akan ngomongin kamu sama stranger, mereka akan ngomongin kamu sama temen dia yang lain. Or even so, they can even talk about your shit everywhere without you know. But anyway, finally, someday you will find out. But if you find friends like that, don't give them second chance. Karena menurut aku nggak semua orang tuh deserve second chance. Karena maybe they could have second chance if they change. Tapi menurut aku, apalagi kalau kalian udah dewasa ya, frontal lobusnya tuh udah terbentuk dengan sempurna. Jadi, we are all adult, we know what we say, we mean what we say. Kita nggak boleh jadi orang dewasa yang nggak bertanggung jawab, yang bilang kok kayak ketika kita ketahuan melakukan sesuatu yang buruk, terus kita bilang, oh I didn't mean that, oh I'm sorry, I don't mean that, like, oh my gosh, kayak kamu tuh udah dewasa gitu. So, whatever you say, whatever you talk about, kamu harus yakin bahwa apa yang kamu katakan tuh benar. Jangan selalu sembunyi di balik alasan ketika kita nyakitin teman, kita juga wajib minta maaf ya. Jangan sembunyi di balik alasan, oh, I'm doing that for your goodness. Kalau kamu really love your friends, kamu gak akan pernah ngomongin dia di belakang dan gak bakal pernah ngejudge dia di belakang. If you really love your friends, either mereka akan paham apa enggak maksud baikmu, you should tell them di depan mereka. But you shouldn't talk about them ketika mereka nggak ada. Kayak menurut aku kalau misalnya kamu ngomongin mereka ketika mereka nggak ada, sama aja kamu ngomongin mereka di belakang. And those mentality, kayak ada orang yang bilang, ya kan emang kalau di tongkrongan kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya kamu nggak ada, kamu yang diomongin. Get out from that kind of friendship. Karena udah pasti, those kind of friendship are not real friends. They just hang out for the pictures maybe. Maybe they hang out for some disease, like they don't work. Dan mereka gak akan bawa kamu jadi pribadi yang lebih baik. Kalau mereka benar-benar teman kamu, they will not talk behind your back. They will always tell you what's wrong with you. Walaupun mereka tahu resikonya mungkin at that time kamu akan marah, but for me, at the end of the day, kita semua orang dewasa, pas kalau teman kita ngasih tahu kesalahan kita, pasti bakalan kita juga at the end of the day, walaupun mungkin agak terlambat, we will know that apa yang diomongin sama sahabat kita itu, apa yang diomongin sama teman kita itu buat kebaikan kita sendiri. Kalau misalnya emang udah hatinya aja yang busuk hati, kayak udah apa-apa dianggap iri, apa-apa dianggap gengsi, apa-apa dianggap saingan, aduh udah berat banget guys kalau misalnya teman-teman kayak gitu. Because they will never clapping for your wins. Mereka tuh nggak ngerti konsep bahwa everyone has their crown. Ada mahkota buat semua orang, there is a win for everyone. They don't know that concept. And if you are one yang mungkin merasa bahwa, Kak aku masih kayak gitu nih, Kak aku masih suka merasa iri sama temenku, kayak I think you should be focus on yourself daripada kamu fokus sama orang lain. Karena mungkin kamu lihat teman kamu tuh, wah kerjanya lebih bagus, wah salary dia lebih bagus, but you never know
semua orang tuh punya secret, semua orang punya rahasia yang mungkin dia nggak bagiin sama temennya. So, never judge people karena apa yang dia omongin di depan kamu. Tapi juga jangan blindly trust people karena kamu nggak tahu what they talk about you behind. So, always be careful and ensure you are in the right relationship with your friends. Karena menurut aku, friendship adalah salah satu support system yang sangat berpengaruh buat kehidupan kita, mentality kita, dan kesejahteraan hidup kita, guys. Percayalah kalau misalnya kalian punya teman yang supportive, and then even kalian nggak punya keluarga yang lovey-dovey, atau mungkin kalian belum punya pacar, but if your friends are supportive, you know, life could be so much easier. Karena friends itu benar-benar sangat mempengaruhi keseharian kita, mood kita, terus ketawa-ketawa kita, sedih-sedih kita, kayak because we share almost everything to our friends, aren't we? Are all same. Even kadang aja menurut aku tuh ada rahasia yang kita nggak bisa ngomong sama orang tua kita, atau nggak bisa ngomong sama sister or brother kita, kakak adik kita, tapi kita ngomong sama teman kita kan. That's why pick your friends wisely and hardly. Dan kalau kamu mau jadi teman yang baik buat orang lain, ya pastiin kalau misalnya emang udah nggak cocok, ya udah simply cut off. Simply put some distance. Kayak nggak perlu jelek-jelekin temanmu balik di belakang. Kayak menurut aku that's useless and that's so cheap attitude. Don't do that, but instead just focus on yourself, grow yourself, bikin diri kamu sendiri sejahtera, dan yaudah kumpul sama orang-orang yang emang support kamu genuinely. Kayak nggak perlu jelek-jelekin teman kamu yang udah nyakitin kamu duluan, apa sebagainya gitu. Kayak bales dia, kayak what for? It will be never ending devil cycle, kayak lingkaran setan yang gak bakal berhenti gitu. Kalau kamu balas dia, nanti dia balas kamu, like it's so exhausting dan capek dan melelahkan. Kayak don't waste your energy on those kind of things. Just focus on yourself, focus on those who really love you, and you are all good, you are all sad. That's all. It's not lesson, but it's my self lessons, like self reminder buat diri aku sendiri juga malam ini. So bye bye in the next video buat another episode for Tumbuh Bareng Rizka.